Salam PAYTD. Jumpa lagi di One World Outlook Weekly Market Update. Saya Claudia Ismanung Khalid bersama rekan kami Ibu Felita Elizabeth selaku Head of Intermediary Business Schroder Investment Management Indonesia siap memberikan informasi dan analisa pasar terkini untuk membantu Anda memilih strategi investasi terbaik. Selamat pagi Ibu Felita, terima kasih ya Bu telah bergabung bersama kami di One World Outlook. Selamat pagi, terima kasih udah diundang ke sini. Baik Bu, kita mulai dari pasar global dulu ya Bu Felita. Jadi seperti yang sudah kita dengar, sejak akhir tahun 2021 lalu, saat ini Bank Sentral Global, khususnya Amerika Serikat atau The Fed, arahnya sudah semakin jelas Bu, menuju kepada siklus kenaikan suku bunga. Seiring dengan data CPI atau tingkat inflasi Amerika Serikat yang sudah mencapai level tertingginya dalam 40 tahun terakhir, ditambah lagi dengan pemulihan lebih lanjut dari sisi labor market mereka. Nah, terkait dengan perubahan sikap dari The Fed ini, bagaimana Schroder melihat potensi pergerakan baik dari pasar saham maupun aset treasury Amerika Serikat menghadapi siklus kenaikan suku bunga The Fed ini, Bu? Oke, tahun 2022 di mana The Fed akan mengurangi stimulusnya dan kemudian akan menaikkan suku bunga, kita menyebutnya sebagai tahun transisi. Nah, kenapa demikian? Kami itu mengandaikan ekonomi di masa pandemi 2 tahun terakhir itu seperti sepeda yang goyah dan tidak stabil. Kenapa? Karena momentum pertumbuhan ekonominya terganggu. Dengan demikian, pemerintah banyak negara memberikan stabilizer ke sepeda yang goyah itu dengan kebijakan fiskal yang ada. 2 tahun sudah lewat, ekonomi sudah mulai beranjak pulih, angka pengangguran sudah mulai berkurang, dan beberapa negara juga sudah mulai membuka pintunya. Setelah itu, kami beranggapan pemerintah juga sudah mulai berpikir bahwa stabilizer itu sudah harus saatnya dikurangi. Apalagi ketika angka inflasi di Amerika terlihat sudah sangat tinggi. Nah, jadi tahun 2022 adalah tahun transisi di mana stabilizer dari sepeda yang goyah itu akan berpindah dari kebijakan fiskal pemerintah kepada sektor swasta atau sektor private. Suku bunga yang meningkat pastinya dapat memberikan tekanan pada sektor atau pasar yang sudah mahal atau sudah banyak naiknya Tahun transisi ini pastinya juga ada volatilitas karena investor itu sekiranya akan melakukan rotasi dengan investasinya Jadi kita sudah melihat contohnya sektor teknologi yang sudah mengalami kenaikan cukup banyak, mengalami koreksi sejak akhir tahun lalu. Dan dengan demikian juga US Treasury imbal hasil 10 tahunnya pun juga sudah meningkat sekarang di sekitar 1,9% lebih, jauh lebih tinggi dibandingkan akhir tahun 2020 yang sekitar 1%. Baik, terima kasih Ibu Felita. Mungkin sekarang kita bisa beralih ke pasar domestik dulu ya Bu ya. Jadi masih terkait dengan sikap Bank Sentral Global, khususnya The Fed tadi yang transisi dari dovish ke hawkish. Bagaimana pendapat Schroder Bu terkait dengan ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi era kenaikan suku bunga global ini? Lalu terkait dengan Bank Sentral kita sendiri Bu, bagaimana pandangan Schroder terkait dengan arah kebijakan suku bunga Bank Indonesia di tahun ini? Quantitative easing tapering dan kenaikan suku bunga atau kita bisa menyebutnya quantitative tightening ini sebenarnya bukan kali pertama Indonesia mengalaminya Di tahun 2013 The Fed juga mengurangi stimulus dan pada akhirnya juga menaikkan suku bunga. Namun keadaan makro Indonesia pada saat ini menurut saya lebih baik dibandingkan di tahun 2013 tersebut 3 hal yang mungkin secara sederhana saya bisa rangkum Yang pertama, secara makro, di tahun 2021 Indonesia mengalami surplus transaksi berjalan tahunan positif yang pertama sejak 10 tahun terakhir Dan hal ini pastinya didukung oleh surplus neraca perdagangan yang juga tertinggi sepanjang masa yaitu sebanyak 44 miliar US dollar seiring dengan kuatnya ekspor dari Indonesia. Kenapa ekspor kita tahun lalu sangat kencang? Pastinya dengan permintaan global yang meningkat dan juga akselerasi harga komoditas terutama dan salah satunya adalah batu bara. Impor pun juga terlihat bertumbuh sejalan dengan perbaikan aktivitas ekonomi dari domestik
Nah, yang kedua, kita melihat stabilitas rupiah juga membaik saat ini dibanding tahun 2013 pastinya. Posisi cadangan devisa pada akhir Desember 2021 meningkat 9 miliar dolar menjadi 145 miliar US dollar yang setara dengan pembiayaan 7,8 bulan impor dan utang luar negeri pemerintah. Jadi seperti kita lihat di beberapa bulan terakhir ya, meskipun di luar negeri lagi heboh mengenai quantitative tightening ini, rupiah bisa cukup stabil di level 14.300 sampai 14.400. Yang ketiga, kalau kita lihat dari sisi arus dana ya, kita sudah melihat arus dana keluar begitu banyak bahkan sebelum pandemi mulai ya di pasar modal Indonesia. Dan arus keluar itu pun berlanjut di tahun 2020 kuartal 1 ya. Jadi arus dana itu udah keluar begitu banyak. Dan kalau kita bandingkan dengan quantitative tightening di tahun 2013, yang terjadi saat itu adalah kebalikannya. Yang terjadi saat itu Indonesia baru menerima arus inflow yang sangat banyak ya. Dan di saat ini di mana kita melihat arus dana asing keluar sudah banyak, resiko untuk dana asing berbalik arah saat ini jauh lebih kecil dibanding pada saat quantitative tightening yang sebelumnya. Dan untuk arah kebijakan Bank Indonesia, seperti kita ketahui, Bank Indonesia telah mempertahankan suku bunga acuannya di level 3,5% sejak Februari 2021. Dengan potensi kenaikan suku bunga The Fed, Bank Indonesia diproyeksikan juga akan ikut menaikkan suku bunganya. Namun, saya percaya Bank Indonesia pastinya akan selalu mengacu pada data atau sebutannya data dependent ketika membuat suatu kebijakan. Pastinya Bank Indonesia nantinya akan melihat bagaimana arah inflasi atau keadaan inflasi di Indonesia, apakah mengganggu pertumbuhan, dan juga Bank Indonesia pasti akan melihat bagaimana situasi kestabilan rupiah di bulan-bulan ke depan sebelum akhirnya membuat suatu kebijakan untuk menaikkan suku bunganya. Baik, terima kasih Bu Selita. Lalu dengan kondisi makroekonomi yang bagus tadi, yang positif tadi yang Ibu tadi paparkan, bagaimana sih pandangan Schroder sendiri nih Bu terkait dengan potensi dampaknya pada pasar saham dan pasar obligasi Indonesia di tahun ini? Katalis-katalis apa dan resiko-resiko apa saja yang patut untuk investor cermati di tahun ini? Kami melihat potensi kelas aset saham positif di tahun ini ya. Katalisnya selain dari aspek makro yang tadi sudah saya sebutkan, kami melihat pasar saham Indonesia itu tertinggal dengan pasar saham lainnya. Dan kalau kita lihat lebih lanjut ya, sebenarnya peningkatan harga komoditas biasanya memberikan dampak yang positif dan cukup luas ke sektor-sektor lainnya. Dan ini kita belum melihat pergerakannya di pasar saham Indonesia. Seperti kita ingat, tujuan dasar investasi adalah sebenarnya melawan inflasi ya. Dan kelas aset saham adalah kelas aset yang sesuai untuk mendapatkan exposure ya terhadap peningkatan harga barang dan jasa dan pertumbuhan. Dana asing pun juga terlihat mulai menyukai pasar Indonesia ya. Year to date dari awal tahun investor asing sudah masuk sebanyak kira-kira 1,2 miliar US dollar ke pasar saham Indonesia. Arus dana asing ini sebenarnya sudah cukup lama meninggalkan pasar saham Indonesia sejak tahun 2015, namun terlihat berbalik arah sejak akhir tahun lalu. Kalau kita bicara mengenai pasar obligasi Indonesia, kita melihat bahwa pasar obligasi Indonesia terlihat resilient akhir-akhir ini, ya. Meskipun imbal hasil US Treasury itu sudah naik di atas 1,9%, ya. Terlihat imbal hasil obligasi pemerintah Indonesia yang 10 tahun cukup resilient, naik di 6,5%. Kalau kita bandingkan dengan awal tahun lalu, di mana imbal hasil US Treasury itu ke 1,7%, Indonesia bereaksi dengan imbal hasil obligasi pemerintahnya ke 6,7%. Jadi kita melihat pasar obligasi Indonesia ini akhir-akhir ini lebih resilient gitu. Mungkin juga karena arus dana asing yang keluar sudah cukup banyak dan juga adanya stabilitas rupiah akhir-akhir ini. Namun tidak dipungkiri kelas aset obligasi ini cukup sensitif terhadap data inflasi dan arah kebijakan
bank sentral ya. Dengan demikian kami melihat kelas aset ini cukup resilient, namun hati-hati di depan mata ada resiko peningkatan inflasi dan peningkatan suku bunga yang cukup jelas. Baik, Bu Felita, mungkin pertanyaan yang terakhir terkait dengan potensi pergerakan pasar saham dan obligasi tersebut, mungkin bisa di-share Ibu, menurut Schroder, strategi alokasi portfolio seperti apa yang dinilai sebagai strategi yang ideal di tengah-tengah volatilitas pasar yang cukup tinggi saat ini, Bu? Pastikan alokasi kelas aset Anda sesuai dengan profil risiko individu masing-masing, karena sebenarnya tidak ada satu strategi untuk semua orang. Namun kalau kita bisa berasumsi untuk investor agresif, kami melihat strategi portfolio yang memberatkan alokasi pada sektor saham pasar Indonesia cocok untuk iklim investasi di tahun 2022. Baik, terima kasih Ibu Felita atas paparannya yang sangat insightful. Dengan demikian, sampai sudah kita di akhir sesi kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Ibu Felita yang sudah bergabung bersama kami, dan semoga kita bisa bertemu lagi ya Bu di episode berikutnya. Sekian informasi dan analisa kita kali ini bersama Ibu Felita Elizabeth selaku Head of Intermediary Business Schroder Investment Management Indonesia. Untuk mengikuti update pasar terkini, Anda dapat mengakses weekly market journal kami melalui link berikut. Dan jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe. Saya Claudia Simanungkalit, nantikan World Outlook berikutnya di minggu depan. Salam, saya Dede.